Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Pak Tiasto Prima Ahmadi, STP, MSc, dosen pengampu mata kuliah Teori Komputasi. Pada kesempatan ini kami akan menjelaskan tentang analisis masalah sistem manajemen stok bahan baku PT Lifebuoy. Di sini kami dari kelompok 3 izin untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri Soleh Suwarna, ada Randy Kurnia, M. Ariel Saputra, Agi Lesmana, Azmi Ilham Pranata, Akmal Fairuz Abidin, Yusuf Dirga Setiadi, Ardian Sebrian Pranata. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Mas Randy. Terima kasih atas waktunya. Jadi sebelum masuk materi, saya akan membacakan latar belakang. Lifebuoy merupakan produk sabun kebutuhan sehari-hari dengan permintaan pasar yang fluktuatif. Kelancaran produksi sangat bergantung pada ketersediaan dan pengelolaan stok bahan baku. Proses produksi melibatkan berbagai bahan baku dengan karakteristik dan masa simpan berbeda. Manajemen stok yang kurang baik dapat menyebabkan gangguan produksi dan peningkatan biaya. Oleh karena itu, diperlukan sistem manajemen stok bahan baku yang efektif dan responsif untuk menjaga efisiensi serta keberlanjutan produksi. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Ardan. Baik, terima kasih. Adapun tujuan dari analisis kami adalah yang pertama itu ada menjelaskan alasan pemilihan sistem manajemen stok bahan baku sabun Lifebuoy. Yang kedua, menganalisis sistem manajemen stok dengan pendekatan automata dan grammar. Yang ketiga, menentukan apakah proses dalam sistem manajemen stok dapat diselesaikan atau decidable dan memastikan setiap proses memiliki kondisi berhenti yang jelas atau halting. Kemudian yang terakhir ada menganalisis tingkat kompleksitas proses sistem P atau NP hard. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Agil. Baik, terima kasih. Selanjutnya di sini ada pemilihan dan deskripsi sistem. Sistem yang dianalisis adalah sistem manajemen stok bahan baku pada industri sabun Lifebuoy. Deskripsi sistem. Input, jumlah stok bahan, jumlah pemakaian, level minimum, stok, data pesanan supplier. Lalu proses, mengurangi jumlah stok sesuai pemakaian. Mengecek apakah stok level minimum, trigger pemesanan otomatis, mencatat kedatangan bahan dari supplier, update stok. Lalu output, status stok normal, menipis, habis. Pesanan ke supplier jika stok menipis atau habis. Laporan stok harian atau bulanan. Saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Ilham. Oke, terima kasih sebelumnya. Di sini ada pemodelan automata dan grammar. A. Pemodelan automata. Sistem manajemen stok bahan baku sabun Lifebuoy dapat dimodelkan dengan finite state machine atau FSM. Di sini ada contoh stats FSM, yaitu ada set status, ada input simbol, ada transisi fungsi. Untuk set of stats normal, menipis, habis. Terus ada input, pakai bahan, terima bahan, cek stok minimum. Terus ada transisi fungsi, menentukan stats berikutnya berdasarkan stats sekarang dan input. Ada start stats, normal, F, halting, achieve stats, normal atau habis. Boleh lanjut, Mas. Untuk B, pemodelan grammar. Pemodelan grammar untuk sistem manajemen stok bahan baku sabun Lifebuoy bisa pakai regular grammar. Di sini ada contoh grammar terminal dan non-terminal. Yang pertama, terminal ada add, menambah stok, remove, mengurangi stok, cek stok, alert, stok menipis. Jadi add, remove, cek atau alert. Dan non terminal ada awal atau idle, A stok normal, B stok menipis, C stok habis. Jadi final output yaitu ada normal, menipis, habis atau sebagainya. Boleh lanjut, Mas. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Akmal. Oke, baik. Yang selanjutnya itu diagram pemodelan automata dan grammar. Jadi yang sebelah kiri ini pemodelan automata dan yang sebelah kanan itu pemodelan grammar. Ya, lanjut Mas. Yang pertama ya, diagram yang sebelah kiri itu automata. Dengan state Q0 paling kiri, kondisi awal sistem dengan simbol A yang dimaknai dengan input awal, seperti data stok masuk.
Set proses Q0 tengah tahap analisis stok dengan simbol A, O, U mempresentasikan berbagai kondisi input stok. State QR atau kondisi stok bermasalah dengan transisi epsilon menunjukkan sistem otomatis kembali ke proses lanjutan. Set proses akhir Q0 kanan, stok sudah ditangani. Set akhir QF, kondisi valid atau selesai. Lalu yang kedua yang sebelah kanan ya, itu diagram pemodelan grammar. Grammar ini mendefinisikan urutan aksi yang valid dalam sistem manajemen stok dan tidak menerima urutan yang melompat state, misalnya langsung alert dari awal. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Aril. Mas Soleh jadi dikasih kesempatan untuk menjelaskan. Baik, izin menjelaskan analisis digestibility dan healthing. A. Digestibility, yaitu dalam sistem manajemen stok bahan baku sabun Lifebuoy, automata selalu berhenti dan selalu memberikan keputusan untuk setiap input yang diberikan. Jadi, pada sistem manajemen stok bahan baku sabun Lifebuoy, automata selalu berhenti dan mampu memberikan keputusan untuk setiap input yang masuk. Artinya itu, setiap data stok yang diproses dapat dipastikan menghasilkan keputusan baik diterima maupun ditolak. Terus yang kedua itu ada B, healthing. Pada automata atau grammar yang digunakan tidak terjadi infinity loop dalam pemrosesan data stok. Setiap rangkaian input akan berakhir pada state final atau non-final dalam waktu yang terbatas. Jadi kesimpulannya, dengan demikian pengelolaan stok pasti mencapai kondisi berhenti atau healthing dan menghasilkan keputusan yang jelas dan pasti. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Yusuf. Oke, terima kasih. Tadi sedikit menambahkan juga, jadi skenario pada analisis kompleksitas optimasi itu memakai dua skenario, yaitu yang pertama skenario kelas P dan skenario NP-hard. Yang pertama saya akan jelaskan itu skenario dari kelas P. Nah, skenario yang dipakai saat ini adalah kelas P, sistem manajemen stok yang ada pada sekarang tergolong dalam kelas P, polynomial time. Artinya masalah ini masih dihitung mudah dan efisien untuk diselesaikan oleh komputer. Kenapa? Karena sistemnya menggunakan finite state machine yang bekerja secara pasti deterministik dengan waktu komputasi yang linear. Intinya langkah-langkahnya jelas, jumlah kemungkinannya terbatas dan tidak perlu ribet kita mencari kombinasi yang super banyak. Terus satunya lagi adalah skenario jika menjadi lebih rumit atau yang biasa disebut NP-hard. Masalah ini bisa berubah menjadi NP-hard kalau kita ubah menjadi masalah optimasi yang kompleks. Contohnya kalau kita harus memilih kombinasi keputusan terbaik dari ribuan variabel dan kendala yang saling bertabrakan. Di titik ini komputer tidak bisa lagi menyelesaikannya dengan cepat karena jumlah kemungkinan solusi itu meledak secara eksponensial, butuh waktu pencarian yang sangat lama. Terus ringkasannya adalah kalau sistemnya cuma mencatat dan mengelola stok biasa, itu masuk kelas P, mudah atau biasa disebutnya cepat gitu. Tapi kalau sistemnya dipaksa untuk mencari kombinasi stok paling optimal dengan banyak batasan, dia bisa berubah menjadi NP-hard. Nah, slide-nya selanjutnya, Mas. Jadi kesimpulan pada presentasi kita kali ini adalah jadi sistem manajemen stok bahan baku sabun Lifebuoy dapat dimodelkan menggunakan finite state machine FSM dengan jumlah state terbatas dan alur transisi yang jelas, sehingga setiap proses bersifat disable dan memiliki kondisi healthing yang pasti. Analisis teori komputasi menunjukkan bahwa sistem ini dapat diselesaikan secara deterministik dalam waktu polinominal, sehingga termasuk ke dalam kelas kompleksitas P dan tidak tergolong NP-hard. Namun
apabila sistem diperluas menjadi masalah optimasi yang melibatkan pemilihan kombinasi keputusan dengan berbagai kendala, maka kompleksitasnya berpotensi meningkat hingga masuk ke kelas NPH. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun penyampaian yang kurang jelas. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.